Saudara pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda di dalam acara Today's Inspiration. Topiknya kali ini menarik, berjudul Ubuntu. Apa sih itu yang buntu, saudara? Plato berkata, berbuat baiklah untuk siapapun yang merupakan sesuatu peperangan ternyata di dalam batin yang sulit. Ya, kalau kita mau ingin berbuat baik kepada orang. Apakah ubuntu itu, saudara? Apakah usus buntu atau pikiran kita yang buntu? Ternyata bukan, saudara. Ubuntu itu adalah suatu operating system yang berbasiskan Debian atau suatu open source Linux. Open source artinya piranti lunak yang gratis, saudara, di mana ini dapat diperoleh dari sumbernya. Tapi nama ini beroleh dari bahasa Sulu, Afrika Selatan, yang berarti rasa kemanusiaan pada orang lain. Itu artinya Ubuntu, saudara. Ya kan? Jadi jargon dan piranti lunak dari software Ubuntu memang. Jadi adanya suatu ikatan universal untuk membagi kebaikan yang menghubungkan kemanusiaan. Memberi rasa kemanusiaan pada orang lain. Inilah yang saya tekankan di dalam inspirasi. Empati. Sekali lagi, empati. Itulah kunci kemanusiaan. Ubuntu ini dikembangkan oleh Mark Shuttleworth, orang Afrika Selatan, dan dimulai pada bulan Oktober 2004. Kadang-kadang saya merenung, kapan suatu nama Indonesia itu bisa mendunia. Barangkali kata sate, atau gado-gado, atau nasi goreng, Supermie yang sudah mendunia, tapi bukan suatu merek produk seperti Samsung atau LG. Kita mengenal Samsung yang artinya 3 bintang, dan sudah mendunia dalam berbagai produk elektronik. Dulu Samsung siapa yang mau pakai? Namun dengan penuh kreativitas mereka menjadi pemain dunia. Awalnya emang agak jiplak Apple, namun sekarang menjadi leader di dalam smartphone. Kita kan perlu juga menirunya, saudara. Namun masalah kemanusiaan ini kini merupakan masalah dunia. Mempekerjakan buruh anak-anak, perdagangan manusia baik anak dan perempuan, KDRT, penindasan hak-hak manusia yang selalu dicanangkan pada tanggal 10 Desember sebagai hak-hak asasi manusia. Setiap manusia dilahirkan Tuhan mempunyai kesamaan hak. Hak hidup untuk menerima pendidikan dan martabat. Namun kemiskinan dan kurangnya mendapat pengetahuan membuat disparitas antar manusia menjadi besar. Artinya jaraknya menjadi besar, saudara. Masalahnya sebagai orang-orang beriman, di mana peran kita, saudara? Berikut ini ada 2 kisah kemanusiaan yang melibatkan banyak orang. Satu kisah dari barat dan satu dari timur yang dikarang oleh Raymond Su di China Daily Asia Weekly. Di barat, tepatnya di San Francisco, pada tanggal 15 November 2013, jadi seperti kota Gotham, tempat kisah Batman terjadi. Ketika seorang anak berumur 5 tahun, namanya Miles Scott, yang dapat keluar dari penyakit leukemia, pergi ke pantai San Francisco Bay melakukan perbuatan baik seperti seorang superhero. Ribuan orang keluar dan bermain bersama dengannya untuk menyenangkan hatinya. Pada saat yang sama, di kota Yichuan di China, selama 114 jam seluruh warga kota mencari sebuah alat bantu telinga yang mahal dari seorang gadis kecil berumur 4 tahun yang hilang. Dan akhirnya tapi dapat ditemukan. Anak ini tuli dan alat ini diperlukan sekali olehnya. Orang tuanya adalah pekerja migran. Sedih karena harga alat itu 500 juta rupiah, saudara. Selain itu, kalau membeli yang baru harus dilakukan operasi penanaman kembali alat itu di telinga. Inilah cerita mengenai kehidupan kemanusiaan yang nyata. Kedua cerita itu memiliki kesamaan, yakni keduanya menjadi korban dari penyakit umum yang tidak mereka harapkan. Gadis dari Cina ini datang dari keluarga miskin, hingga masalah uang menjadi masalah besar setelah orang tuanya mengorbankan seluruh hartanya demi anaknya bisa mendengar. Keduanya menjadi korban kesehatan akibat penyakit alami. Yang satu leukemia, yang lain tuli.
Uniknya, kedua kisah ini melibatkan puluhan ribu orang untuk menyelesaikannya dan dibantu oleh media sosial. Jadi dalam kedua kasus ini bukan satu orang saja yang mempunyai compassion, tapi seluruh kota di mana mereka tinggal. Keterlibatan mereka ini adalah luar biasa, menggambarkan Ubuntu, suatu compassion karena di dunia ini banyak masalah serupa yang dialami anak-anak di seluruh dunia. Dalam kasus anak di Amerika, inisiatif dimulai dari suatu yayasan bernama Make a Wish, artinya suatu yayasan yang bertujuan menolong anak-anak yang hidupnya terancam, dan juga sebuah perusahaan marketing yang menyebarkan beritanya melalui Twitter. Bahkan sampai Presiden Barack Obama turun tangan memberi dorongan kepada tim untuk menolong Mike. Dalam kasus anak Cina, koran lokal yang berperan dengan memasang iklan besar-besaran dan agen pemerintah menaruh kisah ini di blog mereka. Bedanya, di Cina tidak ada pejabat tinggi yang memberikan dorongan. Nah saudara, di dunia ini ternyata masih banyak manusia peduli kepada sesamanya. Di tengah suasana komersialisme dan hedonisme, selalu ada komunitas yang peduli pada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka sadar dalam beberapa kekurangan yang dimiliki manusia, mereka tetap manusia juga. Lakukan langkah-langkah berikut ini dapat meningkatkan nilai kemanusiaan kita. Katanya, senyum membuat kita lebih indah dan membuat kita lebih damai. Memberi membuat kita lebih kaya. Kasih membuat kita lebih bahagia. Dekat dengan Tuhan membuat hidup kita lebih sempurna. Nah, beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, Ubuntu. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Struktur tubuhnya dibuat begitu sempurna, di mana setiap bagian tubuh manusia mempunyai fungsi tertentu sesuai peta dan teladannya. Mengapa kita harus membeda-bedakannya? Mengapa harus ada strata sosial di dalam masyarakat? Apa peran pemerintah, lingkungan, dan kita sendiri untuk memanusiakan manusia? Manusia itu siapapun dia, bagaimanapun kondisinya, berharga di mata Allah. Terbukti ketika ia kehilangan seekor domba saja, ia berani meninggalkan yang 99 untuk mencari yang seekor. Saudara, yang kedua adalah compassion. Compassion adalah suatu perasaan yang mendalam, perasaan yang peduli kepada orang lain dan menempatkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Dalam compassion, manusia rela berkorban untuk orang lain tanpa pamrih, sehingga ada perasaan damai di dalam dirinya. Ibu Teresa berkata, "Jikalau kau tidak memiliki damai, artinya Anda sudah melupakan bahwa kita ini merupakan satu kumpulan dengan orang lain." Kita bukanlah sekumpulan manusia egois, saudara. Tindakan compassion adalah abadi. Ia akan hidup selamanya dengan menyinarkan cahaya kasih-Nya ke seluruh muka bumi. Yang ketiga, cari sampai mendapat. Dalam kedua kisah ini, seluruh masyarakat yang memiliki compassion membantu mencari apa yang dibutuhkan sampai mereka mendapat yang dibutuhkan. Nelson Mandela, tokoh perdamaian dari Afrika Selatan, berkata, "Compassion mengikat kita satu dengan lainnya, bukan berdasarkan rasa kasihan atau menggurui, namun sebagai seorang manusia yang sudah belajar bagaimana mengubah penderitaan bersama ke dalam pengharapan ke masa depan." Nah saudara, Ubuntu itu perlu dipraktekkan karena banyak manusia di sekeliling kita yang membutuhkannya. Di samping membutuhkan hal pokok yang dimakan dan minum, manusia membutuhkan compassion untuk bertahan dalam hidup ini. Pertanyaannya, maukah saudara dan saya memberikannya? Cinta dan compassion adalah suatu kebutuhan, bukan suatu kemewahan. Tanpa keduanya, kemanusiaan tidak dapat bertahan. Itu kata Dalai Lama.